Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun. Buat pengingat teman-teman semua bahwa saya bukan orang yang ahli ya. Patut teman-teman pahami, saya cuma orang kampung biasa. Saya bukan ahli di bisnis saham. Yang saya paham bahwa di bisnis saham itu malah justru 90% kuncinya bukan pada kemampuan untuk analisis teknikal atau seperti apapun, tapi lebih pada psikologis teman-teman untuk mendulang cuan dari ulahnya para bandar ya. Justru pada bisnis saham itu kita malah diuntungkan adanya orang atau sekelompok orang yang suka mempermainkan harga atau yang sering disebut sebagai bandar. Karena dari ulah mereka justru kita bisa mendulang cuan banyak. Kita bisa untung banyak dari ulahnya mereka. So, santai saja. Selama prinsipnya teman-teman ambil saham di harga bagus, ambil saham bagus, kalau bisa sahamnya berdividen. Jadi cek fundamentalnya, ambil saham yang bagus, ambil di harga bawah atau harga dasar, sahamnya menyentuh garis bawah Bollinger Band. Gunakan sabar dan sabar sampai cuan maksimal bisa teman-teman dapatkan ya. Justru lebih besar potensinya pada orang-orang yang sabar. Itu di bisnis saham, karena naik turun harga saham itu sebuah kewajaran atau ya memang karakternya saham. So santai saja ya. Ini buat teman-teman yang kadang merasa bingung karena IHSG naik turun nggak karuan. Ada beberapa teknik. Jadi taktik kalau saham sedang turun berarti taktik average down seperti apa. Kalau saham sudah dalam tren naik berarti taktik average up seperti apa. Kalau orang bodoh melakukan average down itu simpel saja kalau saya. Selama saya sudah melihat sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, saya sudah tahu fundamentalnya bagus, harganya sudah under value, dia juga memberikan dividen. Selama saya sudah ambil di harga bawah terus dia turun lagi, saya tinggal average down. Prinsipnya satu kalau mau average down itu. Jadi prinsipnya kalau bisa setelah teman-teman minus 5% baru lakukan average down. Prinsipnya average down model piramid. Jadi kalau pertama teman-teman beli 10 lot, berarti waktu teman-teman average down teman-teman beli 3 kali dari 10 lot, 30 lot. Paling minim 3 kali. 3 kali dari 10 lot berarti 30 lot. Kalau turun lagi, average down 3 kali lagi dari 30 berarti 9 kali pembelian awal. Ininya seperti itu. Sedangkan kalau pada saham-saham yang sedang ada tren naik, jadi dia sudah menyentuh harga dasar terus dia bergerak naik, teman-teman bisa average down model piramid. Jadi pertama teman-teman beli misalkan 9 lot, average up-nya teman-teman beli 3 lot, average up-nya lagi teman-teman beli 1 lot. Intinya seperti itu. Jadi semakin ke atas kita average up, semakin sedikit jumlah lotnya. Itu artinya average up. Jadi dalam rata-rata sahamnya tetap teman-teman punya harga rata-rata yang lebih baik. Jadi kalau average down ke bawah, semakin teman-teman average down, harusnya jumlah lot saham yang teman-teman beli lebih besar, minimal 3 kali dari harga semula, dari lot semula. Sedangkan kalau average up, minimal teman-teman 1/3 dari lot semula. Ingat ya, kalau average down itu 3 kali dari lot semula, kalau average up itu 1/3 dari lot semula. Oke. Average down bisa dilakukan pada saat teman-teman minus 3%, bisa.
Kalau 3% pakai sepertiga, kalau 5% pakai seperlima, gitu saja intinya lah. Nggak usah pusing-pusing. Selama teman-teman sudah ambil saham yang bagus, sahamnya memang bagus, harganya sudah under value, dia juga bagi dividen, peduli apa. Teman-teman cuma butuh sabar untuk mendulang cuan. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, konsep di bisnis saham sebenarnya simple. Simpelnya itu teman-teman cuma butuh untuk menjaga uang teman-teman paling tidak bisa bertahan di harga awalnya, paling tidak. Jadi konsep di bisnis saham justru keamanan dana teman-teman. Setelah itu bisa teman-teman lakukan, tidak usah pusing, cukup dengan sabar, teman-teman pasti bakalan mendulang cuan, pasti itu. So happy saja, jadi investor happy, jadi trader happy, nikmati. Bagaimanapun juga berbisnis saham ini sarana teman-teman untuk mencari rezeki, so nikmati dan nikmati. Buat hidup Anda happy, jaga kesehatan teman-teman sehingga teman-teman masih bisa berikhtiar mencari rezeki yang lebih baik lagi ya. Ya itu tadi. Coba teman-teman praktekkan saja. Kalau teman-teman average down setiap minus 3, ya berarti sepertiga average down-nya 3 kali. Kalau teman-teman average down-nya waktu minus 5, berarti nambah lot-nya 5 kali. Intinya seperti itu, paling gampang ya. Kalau untuk average up, tinggal kalau misalkan average up-nya setelah 5%, teman-teman berarti beli laginya 1/5-nya. Kalau average up-nya setelah 3%, berarti teman-teman belinya 1/3-nya dari lot semula ya. Itu untuk bisa memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan di bisnis saham. So enjoy, nikmati. Gini-gini juga investor. Oh iya, patut teman-teman pahami. Jangan menganggap situasi yang begitu buruk seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang berbahaya dan membuat celaka. Enggak juga. Kalau teman-teman paham, justru di tahun 2020 ini, pada saat harga saham sedang amburadul seperti ini, uang saya jadi 2 kali lipat. Modal uang saya sekitaran 300 juta, sekarang uang saya sekitaran 600 juta. Sudah saya ambil 110 juta untuk beresin rumah. Ya, justru malah pada saat sekarang ini, pada saat banyak saham-saham bagus sedang drop, pada saat itu potensi yang bagus buat teman-teman yang paham bagaimana caranya berbisnis saham yang benar dan memanfaatkan ulah bandar yang suka mempermainkan harga. Ya, tidak usah terlalu happy yang terlalu over happy lah. Tidak terlalu over happy waktu sahamnya naik, tidak terlalu over stres karena sahamnya turun. Just nikmati karena saat ini teman-teman sedang mencari rezeki. Nikmati dan teman-teman akan dengan senang untuk menjalannya ya. Patut teman-teman paham, rezeki bukan kuasa manusia. Kalau seorang manusia mau Tuhan bikin rugi, atau kalau rezeki yang ada kelihatan mau Tuhan cancel, ada saja kejadiannya. Bisa saja listriknya mati, bisa saja HP-nya drop, bisa saja sinyalnya drop, bisa saja aplikasinya error. Semuanya bisa terjadi. Rezeki bukan kuasa manusia. So, hak manusia, kemampuan manusia ada di wilayah ikhtiarnya.
So, ikhtiar sebaik mungkin, pilih pilihan yang sebagus mungkin, dan nikmati semua perjalanan yang teman-teman lakukan di bisnis saham. Ya, happy, happy, happy. Oke? Sabar. Ambil di harga bawah, pilih saham bagus, ambil di harga bawah, gunakan sabar, dan teman-teman akan cuan besar. Oke? Itu saja, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.